Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan channel Update Sen. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal pretest untuk PPG. Kebetulan soal-soal yang di sini adalah kumpulan dari berbagai banyak soal dan materi juga. Langsung saja kita pembahasan soalnya. Yang nomor 1. Faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik adalah. Oke, sebelum kita ke jawabannya, kita harus tahu dulu pengertian dari abiotik itu sendiri. Abiotik itu adalah faktor yang tidak hidup. Jadi dalam ekosistem, abiotik itu yang tidak hidup. Contohnya misalkan tanah, kemudian angin itu tidak hidup. Kemudian untuk biotik, biotik ini adalah yang hidup. Jadi faktor yang hidup. Contohnya adalah tumbuhan, kemudian hewan. Itu adalah biotik dalam ekosistem. Oke, kita langsung ke jawabannya. Jadi, yang ditanyakan dalam soal faktor yang mempengaruhi biotik. Jadi, faktor abiotik yang mempengaruhi biotik. Jadi, faktor yang tidak hidup mempengaruhi yang hidup. Oke, kita langsung ke jawabannya. Daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. Banyak pohon itu adalah biotik, kemudian simpangan air itu adalah abiotiknya. Kalau ini kebalik. Jadi ini adalah biotik mempengaruhi abiotik. Kemudian yang B, udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan. Ini juga kebalikannya. Jadi udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan. Kemudian yang C, longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon. Nah, longsor erosi berarti ini sama kayak yang tadi. Jadi yang mempengaruhi itu malah biotiknya. Jadi pohon itu ditebang sehingga dia menyebabkan longsor. Baru yang di benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Jadi yang di sini yang pas. Jadi abiotik mempengaruhi faktor biotik. Nah, untuk jawabannya yang nomor 1 itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu adalah peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyingkapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang. Oke, kita cek jawabannya. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Oh tidak, jadi guru itu tidak hanya memberikan materi saja. Jadi tidak ada batasan, dia hanya memberikan materi saja atau keterampilan dalam belajar atau mengasah bakatnya. Kemudian yang B, pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Dan ini hanya pendidikan saja, tidak ada lebih ke moral atau lebih ke tingkah laku. Kemudian yang C, pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Wah, justru guru itu adalah sebagai panutan. Jadi tidak hanya sebagai pemberi materi, tapi juga pemberi tuntunan untuk akhlak yang lebih baik. Baru yang D, pentingnya pendidikan karakter. Nah, ini baru kita guru itu juga sebagai pendidik dan juga sebagai pengajar gitu ya. Ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nah, ini baru yang betul. Jadi guru itu tidak hanya berfungsi sebagai pemberi materi atau keterampilan. Maka jawabannya ini yang betul itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebagai keterampilan dasar IPS yang dapat ditetapkan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan masyarakat adalah yang A, memberikan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menangkal unsur-unsur kebudayaan asing. Belum pas, memberi pengarahan kepada masyarakat agar pentingnya memiliki pengetahuan sosial. Oke, belum pas ini ya. Kemudian yang C, menanamkan kesadaran kepada anggota masyarakat akan pentingnya hidup bersama. Kemudian yang D itu adalah membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara integrasi
interdisiplin. Nah, ini baru lengkap. Jadi untuk yang nomor 3, sebagai keterampilan dasar IPS yang dapat ditetapkan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan. Jadi intinya adalah membantu mengatasi permasalahan. Maka membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara integrasi dan interdisiplin. Sehingga jawaban yang pas itu untuk yang nomor 3 adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 4. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar IPA yang sering dialami peserta didik usia sekolah dasar. Rendahnya IQ-nya peserta didik. Oh tidak. Jadi tidak mungkin semuanya dikatakan rendah. Jadi kalau kita kesulitan belajar IPA itu terus kita analogin IQ-nya rendah, tidak. Kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. Nah, ini baru mencakup betul ya. Jadi untuk yang jawabannya nomor 4 itu adalah yang B. Jadi sebenarnya kesulitan untuk belajar IPA itu banyak istilah Latin. Nah, bukan tentang IQ-nya. Jadi bukan tingkat kecerdasannya. Kemudian kalau kita jawaban yang C, pelajaran IPA ditakuti. Nah, justru belajar IPA itu lebih ke lingkungan, itu malah banyak anak-anak yang suka. Tidak berminat belajar IPA. Wah, ini justru malah banyak yang minatnya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang nomor 5. Berikut ini kemampuan awal yang memungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. Oke, jadi paling dasarnya ketika kita mengajarkan membaca pada anak itu apa? Permulaannya itu apa dasarnya? Oke, kita lanjut aja ke pilihannya. Yang A, keterampilan membaca lancar. Sebenarnya ini perlu tapi tidak terlalu mendasar. Kemudian yang B, keterampilan membaca nyaring. Nah, ini baru yang sangat dibutuhkan atau mendasar. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan itu dengan suara kurang nyaring, nah kurang tegas gitu istilahnya, berarti kurang terdengar, ya kan? Ayo meme, nah kan jadinya tidak jelas kalau gitu. Kalau nyaring kemudian tegas baru itulah kemampuan yang dasarnya. Kemudian untuk yang C, keterampilan membaca cepat. Nah, justru kalau permulaan itu baru belajar membaca tidak diperlukan di sini ya. Kemudian yang D, keterampilan membaca memindai. Nah, belum malah. Oke, jadi untuk jawaban yang nomor 5 itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Salah satu kegunaan mempelajari sejarah Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Berkaitan antara konstitusi pasal 33 UUD 1945 dengan ekonomi kekayaan terletak pada A, adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya. Tidak, belum pas. Kemudian yang B, adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Nah, ini baru yang betul ya. Jadi untuk aturan, jadi mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan konstitusi pasal 33 UUD 1945 itu adalah adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Jadi jawabannya untuk yang nomor 6 itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Untuk soal yang nomor 7, keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran. Sebab, nah ini penyebabnya itu apa? Yang A, menampilkan aspek keterampilan secara nyata. Kemudian yang B ini adalah memberikan beberapa keterkaitan fakta. Nah, ini baru yang pas ya. Jadi dengan keterkaitan beberapa fakta untuk pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran. Jadi fakta-faktanya, contohnya dalam kenyataannya itu seperti apa.
Nah, ini untuk jawabannya nomor 7 itu adalah yang B, yang pas. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah yang nomor 8. Nomor 8, dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Jadi lebih ke fungsinya. Hal itu berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Dan yang akan terjadi adalah kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Nah, ini baru pas ini sudah ya. Jadi yang jawaban yang untuk nomor 8 itu adalah yang A. Itulah yang dibutuhkan masyarakat ya. Sehat, sejahtera, dan nyaman dalam hidup. Oke, kita lanjut pembahasan yang nomor 9. Dalam kehidupan global sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dalam konteks nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sikap-sikap positif bagi siswa dengan uraian sebagai berikut. Yang A, membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan kelompok. Wah, ini malah egois ini, cuman kelompoknya saja. Yang B, mengekspresikan diri secara bebas nilai. Wah, bebas dalam artian apa dulu ini? Kalau tidak ada batasnya mengekspresikan orang mabuk ya bisa saja ya, belum pas berarti. Yang C, membatasi diri dengan perbedaan yang dimiliki. Wah, justru belum pas ini. Tidak ada batasan. Kalau misalkan untuk kita punya HAM, hak asasi manusia, tapi ada aturannya kan gitu. Kemudian untuk yang D, jadi yang nomor 9, menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Nah, ini baru pas. Jadi perbedaannya dalam segi positif kita harus bisa menghargai. Nah, itu untuk nomor 9, guys. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain. Oke, jadi tujuan pendidikan IPS itu secara menyeluruh dirumuskan antara lain sebagai apa? Oke, kita jawaban yang A dulu. Membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai kehidupan. Nah, mungkin betul. Nah, kita cross check dulu yang jawaban yang lain. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. Oke, kita lanjut yang C. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun. Ini lebih ke karakter ya. Kemudian yang D, membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Nah, ini untuk yang nomor 10 itu kan yang ditanya tujuan pendidikan IPS. Dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain. Yang paling pas untuk jawaban yang nomor 10 itu adalah yang D. Kenapa saya jawabannya ini yang D? Yaitu membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan. Jadi kita membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Jadi mengembangkan dirinya. Kalau yang A tadi membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, perkembangan sesuai kehidupan. Jadi dia sesuai dengan kehidupannya. Nah, untuk yang paling pas, untuk yang jawaban yang nomor 10, itu adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 11. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian. Nah, ini adalah pengertian nilai demokrasi berdasarkan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Itu untuk yang nomor 11. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. Ini yang A. Wah, kurang pas ya. Kemudian untuk yang B, tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. Oke, kita lanjut dulu. Yang C, sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Nah, untuk yang C inilah yang paling lengkap. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Untuk yang nomor 11, jawabannya itu adalah yang C. Karena itu sudah mencakup semuanya ya, nilai demokrasi berdasarkan proses penanaman nilai-nilai luhur. Jadi adanya bernilai adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 12. Untuk soal yang nomor 12, dalam pengembangan pembelajaran PKN SD, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakter SD, yaitu, nah karakter SD, anak SD itu seperti apa? Ke nomor 12. Oke, kita cek. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. Wah, tidak pas ya. Kemudian yang B, kemampuan berpikir secara kompleks. Wah, anak SD itu tidak kompleks, man. Tidak pas. Jawaban yang C, kemampuan berpikir secara parsial. Wah, tidak pas juga. Cenderung bermain sambil belajar. Nah, ini baru anak SD ya, bermain sambil belajar. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 12 itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 13. Untuk soal yang nomor 13, kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis. Nah, skoliosis itu seperti apa? Oke, untuk yang A, tulang pinggang membelok ke depan tidak, tulang belakang membelok ke belakang tidak, tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini baru. Kenapa? Karena kebiasaan duduk. Jadi kalau kita duduk kebiasaan duduk miring, nah nanti akan bengkok tulangnya. Jadi yang paling pas itu adalah untuk nomor 13 itu adalah yang C. Nah, untuk yang nomor 13 itu ada penjelasannya sendiri di bawahnya ya. Jadi lordosis itu depan, kemudian kyphosis itu adalah belakang. Jadi kalau misalkan ada soal lagi yang ditanyakan dengan sebutan bukan skoliosis tapi lordosis atau kyphosis, nah baru kalian pakai ini. Lordosis berarti depan, kemudian kyphosis itu adalah belakang. Nah, itu untuk soal yang nomor 13. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 14. Sebagai warga masyarakat, guru perlu memahami sifat hukum. Jelas. Kemudian hal berikut merupakan sifat dari hukum. Nah, sifat dari hukumnya itu seperti apa? Jadi sebagai warga masyarakat, guru itu perlu mengenal, memahami sifat hukum. Nah, sifat hukum itu yang mana? Nah, mari kita ke pilihannya untuk yang nomor 14. Mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. Bukan sebagai guru kita langsung ke masyarakat, oh ya, pentingnya hukum. Nah, enggak juga ya. Kemudian belum pas untuk jawaban yang A. Nah, yang B, memaksa artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Oke, jadi kalau sudah ada hukum berarti itu adalah aturan. Nah, aturan yang harus diterapkan. Jadi kalau misalkan melanggar berarti harus ada hukumannya. Berarti kita harus memaksa. Artinya siapapun yang wajib menaati hukum yang dibuat. Jadi kalau sudah ada hukum berarti harus ditaati. Nah, itu untuk yang nomor 14. Jadi yang paling pas itu adalah yang B. Kalau misalkan yang C, mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat.
Oh tidak ya, menyadarkan hak dan kewajiban masyarakat. Nah ada hukumnya. Jadi kita sebagai guru itu perlu memahami sifat hukumnya. Oke, kita lanjut. Jadi yang nomor 14 itu adalah yang B. Untuk nomor 15. Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Langkah pertama yang dilakukan Ibu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang. Selanjutnya menjelaskan kerangka dan langkah berakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Jadi Ibu Ani ini menyuruh, kemudian dia menjelaskan langkah-langkah mengarang itu seperti apa. Selanjutnya menjelaskan kerangkanya. Dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasinya. Kegiatan yang dilakukan Ibu Ani adalah, yang dilakukan menulis terbimbing, tidak, menulis mandiri, tidak, menulis bebas, tidak, menulis narasi. Wah, sudah jelas ya di soalnya adalah narasi. Berarti jawabannya adalah menulis narasi. Jadi jawaban yang nomor 15 itu adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 16. Tujuan utama pembelajaran IPS. Nah, ini tujuan utama dari belajar IPS itu adalah apa? Oke, karakter building, kemudian career capacity, good citizens, ya. Kemudian yang D, expanding community. Oke, untuk jawaban yang ini yang paling pas itu ini antara A dengan C. Berarti yang paling pas itu adalah yang C untuk nomor 16. Selanjutnya kita ke nomor 17. Ketika mengajar di kelas agar siswa tidak terjadi kesalahan konsep, maka Ibu Sam mengajar semua anak melakukan peragaan sebagai berikut. 1. Menyediakan sebuah persegi panjang dari kertas origami, memotong persegi panjang tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. Yang ketiga, meminta siswa untuk menghitung banyaknya 1/8 yang terbentuk. Berdasarkan peragaan yang dilakukan semua siswa di atas, Ibu Sam akan mengajarkan bentuk parasi hitung. Oke, yang ditanyakan ini adalah bentuk parasi hitung. Nah, untuk yang di sini, jadi ada yang pertama. Yang pertama itu adalah persegi panjang. Kemudian persegi panjang ini dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian untuk menghitung banyaknya 1/8 yang terbentuk. Maka Ibu Sam ini mengajarkan kalau dia satu, jadi satu dulu, kemudian dipotong jadi 8, berarti dibagi. Jadi 1 dibagi dengan, nah, tadi sebanyak 1/8-nya. Jadi kan 1/8. Kenapa 1/8? Karena 1, nah ini dibagi dengan 8. Sehingga untuk jawaban yang pas di soal 17 itu adalah yang B, yaitu mengajarkan pembagian 1 dipotong menjadi 1/8. Nah, kayak gitu. Jadinya dipotong menjadi banyak kali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, kebetulan di sini sudah ada tulisannya, sudah diketik ya. Untuk nomor 18. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya dan keliling 300 meter. Jadi panjangnya ini memiliki panjang 2 kali lebar. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain itu adalah 10 cm. Pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami. Bila 1 kg kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk menanam sebidang tanah tersebut adalah jadi berapa ton?
Oke, kita langkah pertama kita tulis dulu dalam soal yang diketahui. Jadi kata kuncinya itu adalah yang diketahui. Yang pertama itu adalah panjangnya. Jadi P-nya ini adalah 2 kali dari L. Kemudian kelilingnya ini adalah 300. Nah, kita ketahui untuk rumusnya keliling itu adalah K sama dengan 2 kali dengan 2 kali dengan panjang kalikan dengan 2 kalikan dengan panjang tambah dengan L. Wah, ini stilusnya kok tidak terisi ya. Oke, nah ini untuk persamaannya keliling. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui tadi yang di atas. Jadi kelilingnya itu adalah 300, kemudian nilai P-nya panjangnya 2L. Maka dari persamaan ini kita ketahuan lebarnya itu berapa. Jadi kita masukkan nilainya. Ini 2L tambah L, berarti dapatnya 3L, terus kita kalikan. Kemudian 300 sama dengan, nah ini bisa kita bagi langsung, tidak masalah ya. Jadi misalkan 2 kalikan 3 dapatnya 6, jadi 300 bagi dengan 6. Atau kita buat 3L, jadi kita bagi dulu, yang ini bagi 2, dapatnya 150. Kemudian untuk nilai L-nya ketemunya 50. Setelah itu P-nya kan 2L, maka P-nya juga akan ketemu, yaitu sebesar 100. Nah, dari sini kita bisa mengetahui luas tanahnya itu berapa. Luas tanah otomatis panjang kalikan dengan lebar, maka akan ketemu adalah 5.000 meter kubik. 5.000 ini kalau kita ganti ke dalam bentuk senti, meter ke senti itu 2 kali, karena di sini dalam satuan luas, berarti untuk satu naikkan itu 100, jadinya dapatnya 10.000. Jadi dikali dengan 10.000, sehingga dapatnya itu adalah 50 juta cm persegi. Kemudian, nah sekarang kita tentukan luas tempat kacang hijaunya. Luas tempat kacang hijau. Ini jaraknya itu adalah 10 cm. Berarti luasnya itu sebesar sisi kalikan dengan sisi. Berarti ketemunya yang di sini. Setelah itu, kalau kita pengen menentukan banyaknya kacang hijau itu, yaitu tinggal luas tanahnya ini. Jadi luas tanahnya kemudian dibagi dengan luas dari kacang hijaunya yang tadi. Nah, berarti akan ketemu nilainya itu adalah sebesar 500.000 butir. Nah, kita balik lagi. 1 kilo itu 500 butir. Yang ini seluruhnya itu adalah 500.000. Maka kita bagi, jadi untuk penyelesaiannya, kita bagi yang di sini. Ini dibagi dengan 500. Oke, dibagi dengan 500, maka akan ketemu. Kenapa dibagi dengan 500? Karena untuk 1 kilo, jadi 1 kilo ini 500 butir, kita menentukan kilonya. Kita bagi 500 berarti dapatnya itu adalah 1.000 kilo. 1.000 kilo. Ini 1.000 kilo. Kemudian dalam soal yang di sini itu adalah mintanya ton. Nah, kita ketahui 1 ton itu sama dengan 1.000 kilo. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 18 itu adalah yang C. Nah, itu untuk penyelesaian nomor 18. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 19. Berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu, penting sekali untuk dikonsumsi setiap harinya. Zat makanan tersebut berupa, jawabannya yang pertama mineral, kemudian ada lemak, kemudian ada protein dan karbohidrat.
Untuk konsumsi makanan yang sangat penting, yang sangat penting itu adalah protein. Kenapa protein? Nah, kita ada di bawah ini juga ada penjelasannya. Karbohidrat itu sumber energi. Kemudian lemak itu adalah cadangan makanan. Nah, kemudian vitamin itu adalah sebagai pengaturnya. Ya. Untuk khususnya nomor 19 kan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Jadi membangun tubuh itu adalah protein. Kalau kebutuhan dasar kayak minum, nah itu adalah mineral, lebih ke mineral. Tapi kalau untuk berperan merawat dan membangun tubuh itu adalah protein. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, jawaban yang pertama, mencatat informasi sesuai dengan keinginan, mengamati gestur nada sumber. Ini yang paling pas untuk yang nomor 20, jadi jawabannya itu adalah yang B, mengamati gesturnya. Kemudian yang C itu adalah mencatat isi bahan simakan dari awal sampai akhir. Yang D, mencatat setiap pernyataan. Yang lebih khususnya pernyataannya itu adalah menyimak merupakan keterampilan berbahasa, ya, menyimpulkan informasi. Jadi yang paling pas itu adalah mengamati gestur narasumbernya. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Dalam pelaksanaan sila Persatuan Indonesia, maka upaya bela negara sebaiknya dapat memahami bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang mempunyai makna sebagai berikut. Ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman dan tantangan bagi TNI. Wah, belum pas. Jadi tidak semua kalau ke pulau, nah itu sudah menjadi tantangan bagi TNI. Yang B, ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman bagi pulau dan daerah yang berkonflik. Oh, tidak pasti ya. Tidak pasti yang pas berkonflik saja. Kemudian yang C, ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman dan tantangan TNI dan kepolisian. Wah, tidak, kurang pas. Jadi tidak hanya tantangan polisi dan kepolisian saja. Kemudian yang D, ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Nah, ini baru betul karena kita adalah satu kesatuan. Jadi untuk jawaban 21 itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal 22. Sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan ukuran tinggi sama dengan garis tengah lingkaran alas, yaitu 28 cm. Jadi garis tengah lingkaran itu secara tidak langsung diameternya ya. Tinggi sama dengan diameternya. Maka volume drum tersebut jika diisi sampai penuh adalah berapa liter? Oke, kita cek yang diketahui. Jadi tingginya tadi itu sama dengan diameter. Yang ditanyakan itu adalah volumenya ini berapa? Nah, rumusnya untuk volume pada tabung yaitu luas alasnya itu kalikan dengan tinggi. Nah, kalau yang dalam soal di sini diketahui diameter, maka untuk jari-jarinya itu separuhnya yaitu sebesar 14. Kita pakai aja rumus luas lingkaran Pak kalau diketahui jari-jari yaitu pi r kuadrat. Setelah itu kalikan dengan tinggi itu adalah volumenya. Kita masukkan nilainya. Kalau jari-jarinya itu kelipatan dari 7 maka nilai pi-nya kita pakai 22/7. Sehingga kita bisa saling hilangkan antara 7 dengan 14. Karena R-nya kuadrat berarti kita tuliskan 14 kali 14, 28. Sehingga kita tinggal coret-coret, maka ketemu bersama akhirnya, nilai akhirnya itu adalah 17,248. Jadi jawabannya untuk yang nomor 22 itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 23.
Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah untuk soal yang nomor 23, relevansi bidang ilmu. Penilaian proyek, tidak. Pemberian skor hasil belajar, tidak. Perintah kerja, nah ini baru yang pas. Penilaian proyek itu yang paling pas adalah perintah kerjanya. Penilaian diri, wah justru tidak ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 24. Komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Komputer sebagai hasil teknologi sangat membuka kemungkinan-kemungkinan besar untuk menjadi alat pendidikan. Khususnya dalam bidang pembelajaran, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, komputer dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep. Berdasarkan letak kalimat utama paragraf di atas merupakan paragraf. Nah, untuk paragraf yang nomor 24, kalimat utama paragraf di atas merupakan paragraf apa? Oke, kalimat pertama, komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, baru ke bawahnya ini adalah keterangannya. Jadi yang utama yang di sini. Sehingga kalau dia yang utama, itu disebut dengan kalimat deduktif. Jadi paragraf merupakan paragraf deduktif. Oke, itu untuk jawabannya yang nomor 24. Oke, kita ke nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Manusia, tempat, lingkungan. Yang dua, waktu, berkelanjutan, dan perubahan. 3, sistem sosial dan budaya. Kurikulum bermuatan lokal. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS. Ruang lingkup mata pelajaran IPS sesuai dengan nomor. Nah, kita harus ada urutannya. Untuk IPS, nah manusia, tempat, lingkungan, betul. Waktu, berkelanjutan, dan perubahan, betul. Sistem sosial dan budaya, betul. Kurikulum bermuatan lokal. Nah, ini yang tidak betul. Sehingga yang betul itu adalah 1, 2, dan 3. Maka jawaban untuk yang nomor 25 itu adalah yang D. Oke, gitu saja untuk kali ini. Pembahasannya sampai 25 dulu. Nah, kalau misalkan kalian pengen update terus untuk soal-soal ini, kalian bisa komen. Jadi kalau misalkan ada saran dan bisa bermanfaat untuk ini, saya akan lanjut untuk membahas.